Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat sebagai sarana pembelajaran dari presentasi kami kelompok 9 mata kuliah Metodologi Tafsir kelas C3 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan dosen pengampu Dr. Hajah Khairul Umami MAG. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama dan belajar bersama mengenai tafsir tekstual. Dan dengan saya sendiri, Zuhratul Maryam, dengan NIM E73219071. Dan teman saya, Azza Lutfianawati Amrozi, dan NIM saya E93219080. Selanjutnya, apa itu tafsir tekstual? Nah, tafsir tekstual dalam tinjauan etimologinya adalah sebuah isi, bunyi, atau gambar yang terdapat dari sebuah buku, di mana tekstual berakar dari kata teks, yakni dari bahasa Inggris. Sedangkan dalam kajian terminologinya, tafsir tekstual adalah tafsir yang mana penerapannya di dalamnya menggunakan orientasi kepada harfiah atau tekstual. Nah, kelompok yang cenderung menggunakan pendekatan secara harfiah dalam penafsiran sering kita kenal dan kita sebut dengan tekstualis skriptualis. Nah, kelompok tersebut memberikan doktrin bahwa semakin harfiah sebuah penafsiran dan semakin tekstual sebuah penafsiran, maka penafsiran tersebut dapat menjamin mendekati sebuah kebenaran. Nah, bahkan kelompok tersebut berevolusi menjadi sebuah gerakan yang padu, menjadi sebuah mazhab yang mempunyai metodologi khusus, yakni metodologi tafsir tekstual yang sering kita kenal dengan mazhab Dhahiri, sebagaimana Imam Al-Qardawi juga mengatakan dan menyebutkan kelompok tersebut dengan madrasah Dhahiriyah. Selanjutnya, bagaimana prinsip dari tafsir tekstual itu sendiri? Tafsir tekstual lebih menggunakan kepada pendekatan tekstual karena anggapannya untuk menghindari distorsi makna. Dan kaidah dalam penafsiran ini adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, di mana lebih menggunakan kepada pendekatan universalitas teks bukan partikularitas sebab. Nah, parameter kebenarannya adalah pada tataran pada teks tersebut. Selanjutnya, mereka juga sepakat kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Shorih. Apa itu Ijma' Shorih? Ijma' Shorih adalah ijma' ketetapan para sahabat, bukan ijma' yang lainnya. Sehingga mereka sangat tidak setuju dan menentang ijma' selain ijma' shorih dan menentang juga keberadaan qiyas. Ketika disangkut pautkan dengan konteks teks tersebut, mereka menolak karena dengan alasan firman Allah, yakni Al-Quran adalah sebuah firman Allah yang kekal. Nah, berbeda dengan konteks, di mana konteks adalah sebuah waktu, sebuah masa, di mana waktu dan masa tersebut adalah bersifat makhluk. Ketika dia makhluk, maka dia hudus. Maka dalam korelasi ini, ketika menafsirkan dengan penggunaan kontekstual, mereka sangat menolak karena dianggap kontekstual dan tekstual tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasaran yang padu, tetapi yang harus diunggulkan adalah tekstual, bukan secara kontekstualitas ayat. Selanjutnya, bagaimana sejarah dari tafsir tekstual itu sendiri? Nah, tafsir tekstual sebenarnya telah ada pada awal perkembangan Islam, yakni abad ketiga Hijriah dengan pelopor Imam Dawud bin Ali Al-Asbahani Al-Baghdadi, di mana beliau adalah putra seorang sekretaris hakim di Ispanah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ayahnya sendiri adalah seorang yang mengikuti madhab Hanafi
dan Imam Dawud bin Ali al-Asfahani ini juga sering kerap mempelajari kitab-kitab dari madhab Syafi'i. Namun pada nyatanya beliau keluar dan mendirikan madhab sendiri yang pertama awalnya dikenal dengan madhab Dawudi dan selanjutnya masyhur dengan madhab Dhahiriyah. Nah, ketika awal perkembangan Islam, madhab ini juga sering menjadi perhatian dari masyarakat dan masyarakat banyak terpengaruhi, yakni madhab ini pernah lebih banyak daripada madhab Hambali. Namun pada setelahnya, yakni pada abad ke-5 Hijriah, masyarakat timur tidak pudar, kepercayaannya pudar, perhatiannya pada madhab Dhahiriyah ini. Selanjutnya berpindah pada daerah barat, yakni yang dipelopori oleh Ibnu Hazm al-Andalus. Madhab ini mempunyai perhatian yang banyak dari masyarakat barat tentunya. Namun setelah Imam Ibnu Hazm al-Andalus ini, madhab ini juga turut tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang banyak kecuali madhab Imam 4. Nah, sejak madhab ini tumbuh dan berkembang sehingga terbentuklah metodologi penafsiran, begitu juga yang berkaitan dengan masalah fikih yang juga dikenal dengan metodologi tafsir tekstual yang berawal sejak itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa kelebihan dan kekurangan sekaligus contoh pendekatan tafsir tekstual bersama saya. Yang pertama, kelebihan. Ada dua kelebihan, yaitu kelebihan yang pertama adanya usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Kelebihan yang kedua yaitu pemahaman terhadap tafsir yang sangat penting. Tafsir tekstual berperan penting sebagai pengembangan seperti tafsir modern yang banyak macam ragamnya. Yang kedua, kekurangan. Ada 4 kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi atau teks ke praksis atau konteks, yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal tekstual. Dalam hal ini, praksis yang menjadi muaranya adalah lebih bersifat kearaban, sehingga pengalaman sejarah dan budaya sang mufasir dengan audiennya hidup dan berkembang sama sekali tidak punya peran. Untuk kekurangan yang kedua yaitu lebih mengedepankan teks-teks partikular, memahaminya dengan tekstual literal dan tidak menerima peran rasionalitas seperti kias dalam mengambil istinbat hukum. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu tafsir tekstual lebih bersifat kaku dan jumut dalam bentuk penafsirannya, dan yang terakhir cenderung tidak relevan dengan selanjutnya adalah contoh ayat pendekatan tafsir tekstual. Memahami lafaz sayyi'ah secara tekstual dan mengartikannya dengan keburukan dosa. Firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 81, bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Pemahaman tekstual ayat bahwa siapa yang berbuat dosa dan maksiat maka terkena ancaman ayat ini kekal di neraka. Tetapi setelah mendalami dan merenungkan ayat ini, mengkombinasikan dengan banyak ayat dan disimpulkan ternyata yang dimaksud dengan sayyi'ah dalam ayat ini adalah dosa syirik, bukan dosa-dosa kecil lainnya. Allah menjelaskan dalam ayat lain Quran Surah Nuh ayat 25, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Yang dimaksud dengan kesalahan ini adalah dosa syirik dan kufur yang tidak diampuni apabila meninggal dalam keadaan demikian. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari bahwa maksud lafaz khoti'ah adalah kesalahan, dosa syirik dan kufur. Ayat ini banyak dijadikan justifikasi kaum tekstualis takfiri dengan mengatakan orang yang berbuat maksiat dan dosa besar telah kufur.
Dikuatkan dalam banyak ayat lain, Allah mengampuni segala dosa hamba lain selain dosa menyekutukannya. Quran Surah An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa dosa syirik tidak diampuni, sementara Allah Maha Pengampun pada hambanya yang melakukan dosa-dosa selainnya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Demikian video presentasi dari kelompok kami, kelompok 9 dengan judul pembahasan tafsir tekstual. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Tentunya kritik dan saran dan diskusi kami tunggu pada kolom diskusi di Google Classroom. Oke, selanjutnya kita kembali di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.